Pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dikaruniai satu kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru, untuk kita dapat melakukan segala perkara dengan pertolongan dari Tuhan. Dan bersama-sama kita mengawali hari ini, dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh oleh anugerah Tuhan, kami semua dikaruniai pagi hari ini dengan satu semangat yang baru, rahmat yang baru untuk menuntun langkah hidup kami melakukan banyak hal pada sepanjang hari. Berkati kami semua, Sobat Messenger. Di dalam kami akan belajar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang berikan pencerahan, pengertian kepada kami semua, untuk kami dapat melakukan firman Tuhan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 20 ayat yang pertama hingga ke-10. LAI berikan judul di sana, doa mohon kemenangan bagi raja. Demikian firman Tuhan, Mazmur 20. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panci-panci demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah berdiri tegak. Berdiri tegak. Ada sejumlah burung gagak yang akan beristirahat setelah mereka berterbangan dengan jarak yang cukup jauh. Sejumlah burung gagak ini kemudian melihat ada sebatang pohon di mana daunnya sudah berguguran. Nampak ranting-ranting yang bagi mereka inilah tempat untuk beristirahat. Untuk hinggap di atas ranting-ranting itu, tegak berdiri di sana. Maka burung-burung gagak ini kemudian mereka hinggap di ranting-ranting pohon tersebut. Tapi yang aneh, justru mereka itu tidak hinggap pada ranting yang kuat, yang kokoh, untuk dapat beristirahat, untuk dapat hinggap dengan berdiri tegak. Mereka justru memilih ranting-ranting yang kering, ranting-ranting yang lapuk, ranting-ranting yang mudah patah. Jadi sejumlah burung gagak ini, mereka kemudian hinggap di ranting yang kering, yang mudah patah itu. Dan kemudian beberapa lama
sebentar saja mereka kemudian jatuh karena ranting itu patah. Maka segera mereka berterbangan untuk menyelamatkan diri mereka supaya tidak jatuh ke tanah. Kemudian setelah berterbangan menyelamatkan diri, mereka kemudian hinggap lagi ke atas ranting. Dan lagi-lagi mereka memilih ranting yang rapuh, ranting yang kering, ranting yang mudah patah. Berulang-ulang demikian mereka lakukan. Sehingga nampak apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang sia-sia. Rupanya naluri mereka tidak memberitahu bahwa ranting yang kokoh, ranting yang besar, ranting yang kuat lebih dapat dipercaya, lebih aman untuk mereka hinggapi, untuk dapat beristirahat dan mereka dapat berdiri tegak di atas ranting yang kokoh itu. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita yang kita jalani hari demi hari ini, ada banyak hal, ada banyak perkara yang kita akan hadapi, yang sudah kita hadapi, bahkan sedang kita hadapi, kita alami. Dan kepada siapa kita mengandalkan hidup kita, menyerahkan hidup kita dengan pertolongan demi pertolongan, bantuan demi bantuan. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah Mazmur Daud yang memohon kemenangan bagi raja kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa dalam kehidupan yang dijalani, terlebih ketika harus menghadapi peperangan demi peperangan, Daud meminta pertolongan dari Tuhan. Kita dapat perhatikan dari ayat kedua hingga kelima. Di sana Daud memohon kepada Allah supaya membentengi, mengirimkan bantuan, menyokong, kemudian mengirimkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga apa yang mereka rancangkan itu berhasil. Apa yang mereka lakukan itu memperoleh kemenangan. Daud menyadari dalam kehidupan sebagai umat Allah bahwa kemenangan demi kemenangan dalam peperangan itu karena Tuhan berkenan kepada mereka. Daud tentu ingat bagaimana ketika bangsa Israel dalam padang gurun berperang dengan bangsa-bangsa yang ada di padang gurun. Bangsa Israel tidak punya pengalaman berperang. Mereka hanya seorang budak di Mesir. Tapi harus melawan bangsa-bangsa yang besar, yang kuat di padang gurun. Yang mereka memang hidup di sana, punya pengalaman di sana. Tapi ketika Tuhan Allah beserta dengan bangsa Israel, kemenangan demi kemenangan itu dialami. Maka di ayat ke-7 dengan jelas sekali Daud mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud menyadari meski dia punya pasukan yang besar, kereta yang kuat, kuda yang gagah dan cepat, tetapi dalam peperangan, Tuhanlah yang menjadi harapan, andalan Daud untuk memperoleh kemenangan. Ayat yang ke-8 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Banyak orang mengandalkan kereta dan kuda pada saat itu untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Ya,
Kereta dan kuda melambangkan kekuatan, kehebatan, kedahsyatan pasukan berperang. Kereta dan kuda menggambarkan materi, benda, sarana yang diandalkan oleh manusia untuk mencapai apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Meskipun materi, harta, benda, sarana-sarana yang ada dalam kehidupan kita penting dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani, tetapi segala materi, harta, benda, dan kekayaan tidak memberikan rasa aman, tidak menjamin adanya keberhasilan, kesembuhan bagi setiap kita yang menaruh andalan kita kepada segala yang bersifat materi. Sebaliknya, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani, meski kita mengalami berbagai macam rupa-rupa kesulitan, tapi kita tetap dapat berdiri tegak karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam masa pandemi ini sungguh kita belajar bahwa uang yang kita miliki tidak berguna ketika kita harus mencari tabung oksigen yang habis, ruang perawatan yang habis, obat-obatan yang habis. Tapi Tuhan ketika menjadi andalan kita dapat melihat Tuhan mengutus banyak pribadi yang dapat menolong kita, membantu kita, menghiburkan kita. Ketika kita tidak mendapatkan tempat perawatan, ada anak-anak Tuhan yang membantu kita untuk dapat menemukan ruang yang kosong. Ketika tidak punya tabung oksigen, ada anak-anak Tuhan yang menawarkan bantuan dengan meminjamkan tabung oksigen, bahkan memberikan obat-obatan, memberikan semangat, berikan dukungan bagi setiap mereka yang terpapar virus COVID-19. Punya uang, tetapi tidak bisa digunakan. Tapi sungguh kasih Tuhan itu besar, sehingga menggerakkan banyak jiwa, anak-anak Tuhan yang diberikan pertolongan dan bantuan kepada kita semua. Sungguh kita belajar di dalam kehidupan yang kita jalani, harta, benda, dan kekayaan tidak menjamin akan keamanan, kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam kehidupan kita. Kita dapat berdiri tegak, menjalani hidup hari demi hari, karena Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kita hari demi hari. Yesus Kristus mengatakan, "Aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada akhir zaman." Dan itulah yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik." Dia memberikan segala kecukupan dalam kehidupan kita, memberikan rasa aman, memberikan perlindungan, sehingga dalam kehidupan yang kita jalani, sungguh kita dapat melalui segala perkara, pergumulan, kesulitan, itu karena Tuhan Allah yang beserta dengan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger,
Mereka yang mengandalkan kereta dan kuda, yang mengandalkan segala materi yang ada dalam dunia ini, akan rebah dan jatuh. Tetapi setiap kita yang percaya, bersandar, dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, Alkitab menuliskan kepada kita, kita akan bangun berdiri dan tegak menghadapi segala perkara. Karena kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak orang dalam dunia ini, bahkan acap kali kami mengandalkan apa yang kami miliki, segala materi, harta, kekayaan, sarana-sarana yang ada dalam hidup kami, dan melupakan Tuhan, bahkan tidak mengandalkan Tuhan di dalam perkara-perkara yang kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan. Belajar dari Mazmur Daud ini untuk kami mempercayakan segala perkara dalam hidup kami kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan kemenangan demi kemenangan ketika kami menghadapi berbagai perkara dalam kehidupan ini. Kami tetap berdiri tegak di tengah-tengah segala situasi. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk sepanjang hari ini, semua sobat messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini, Engkau yang tuntun langkah hidup kami, sehingga apa yang kami rancangkan, kami kerjakan, kami usahakan, Tuhan Yesus akan membuat berhasil di dalam segala hal yang kami kerjakan. Cukupkan akan segala kebutuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengerti akan setiap seruan hati kami, pergumulan yang kami alami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus, Engkau akan sembuhkan dan pulihkan kami, hiburkan kami. Bahkan kami yang ada dalam pergumulan yang berat, di dalam tantangan yang menekan jiwa kami terus berseru kepada Tuhan, dan Engkau akan berikan kemenangan demi kemenangan ketika kami setia melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang menjalani studi, baik secara daring, terlebih khususnya yang dilakukan pembelajaran tatap muka. Engkau terus lindungi, peliharakan di tengah situasi pandemi yang belum menentu ini. Sungguh Tuhan akan memberikan pertolongan, penjagaan, perlindungan, proteksi yang sempurna, sehingga dijauhkan dari penyebaran virus COVID-19 ketika kami dengan sungguh-sungguh dan setia melakukan protokol kesehatan. Berkati untuk setiap tenaga pendidik, setiap mereka yang terlibat dalam lembaga-lembaga pendidikan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua bersatu, bersehati, menjalankan pembelajaran dengan baik, dengan memperhatikan akan protokol kesehatan, serta dengan waspada, berhati-hati di dalam menjalankan berbagai aktivitas di sekolah. Kami serahkan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sungguh Engkau yang terus berbelas kasihan, memberikan khidmat kepada pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam pengambilan keputusan, tindakan-tindakan yang dilakukan. Semua itu membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia. Sungguh kami adalah
bangsa yang sangat beraneka ragam, sangat majemuk, tapi sungguh Tuhan ikat kami dengan kasih, ikat kami menjadi satu Indonesia yang saling memperhatikan, saling mendukung, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Berdoa bagi saudara-saudara sebangsa setanah air, mereka yang mengalami bencana alam, sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasihan, mencukupi segala kebutuhan, dan ada pemulihan demi pemulihan, bantuan-bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan kami, saudara satu bangsa, satu tanah air, juga boleh mengambil bagian untuk memberikan pertolongan kepada mereka semua. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, menjadi langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk terus dapat tetap berdiri tegak di dalam berbagai perkara kehidupan yang dijalani, karena penyertaan Tuhan yang sungguh setia, yang sungguh berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, Tuhan berikan banyak hal. Ada materi, ada kekayaan, ada berbagai sarana yang ada dalam kehidupan kita. Tapi jangan jadikan itu menjadi satu andalan dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, berkuasa untuk menuntun hari demi hari dalam kehidupan kita, untuk tetap dapat berdiri tegak menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.